asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kama araftum ya ismi Muhammad Al-Jasim. Mungkin qabla bidayati ta'allumina fi hadhihi lailah al-mubarakah urid an asma ismakum ya asma'akum idzan likulli wahid minkum ayyadhkura ismahu. Ya, jadi au ismaha. Ya, jadi sebelum kita mulai mungkin satu persatu bisa memperkenalkan diri ya supaya kenal seperti itu. Ya, mungkin bisa perkenalkan diri dari nama sama juga daerah ya seperti itu. Nah, setelah itu insya Allah kita akan mulai belajar kita. Ya, mungkin bisa dimulai dari Ibu Galuh ya. Siapa ya Ibu Galuh ya? Ya, dicontohin dulu Ustadz. Ya, perkenalkan misalnya nama saya Oh, bahasa Muhammad Al-Jasim. Indonesia. Ya, bahasa Indonesia aja, Bu. Kan masih baru belajar ya. Nama saya Muhammad Al-Jasim, saya asal dari Garut. Nah, gitu aja ya, supaya Ya, kenal itu. nama saya Galuh. Saya dari Bogor, bareng Ustadz Miftah. Masya Allah. Ya. Thayyib, sama selanjutnya Ibu Luki. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Lucy Anwar, tapi biasa dipanggil Lulu. Saya dari Jakarta Timur, dekat Markas Quran. Masya Allah. Thayyib, selanjutnya silahkan Ibu Eka. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan, saya Eka Syarifah Dewi, biasa dipanggil Ibu Eka, dari Kabupaten Karawang, Ustadz. Masya Allah. Ya, selanjutnya silahkan Ibu Naurah ya. Ibu atau Teteh? Suaranya tidak ada suara ya, soundnya. Nah, ya udah sudah. Assalamualaikum, nama saya Nauroh, asal saya dari Medan. Medan, Masya Allah. Selanjutnya, Naura itu baru 16 tahun kalau nggak salah ya. oh iya, umurnya berapa Naurah? Umurnya 16 tahun. 16. Masya Allah ya. Ibu-ibu Masya Allah. jangan sekalah semangat ya sama yang muda ya. Iya, ini seumur anak bungsu Jangan saya, nih, kalah, anak yang iya, kelima. jangan kalah semangat ya. Selanjutnya, Ibu Fatma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma dari Bogor, Ustadz. Nah, iya, Saya Alhamdulillah ngulang, Bu. Ustadz. Iya, nggak Oh apa-apa iya, Bu. panggilnya Iya, Fatma, Ustadz. iya Ibu Fatma. Oke, selanjutnya Bapak Taufik. Ya, Assalamualaikum. Saya dengan Taufik Ustadz dari Bogor. Ini muridnya Ustadz Miftah juga itu. Ya, Masya Allah. Bapak Taufik semangat selalu. Selanjutnya Ibu Nur Halimah. Assalamualaikum Ustadz. Saya Nur Halimah dari Tebing Tinggi, pinggirannya Medan. Oh, pinggirannya Medan. Jauh juga Bu ya, Sumatera. Iya. Masya Allah. Selanjutnya Ibu Yulia. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya Yulia dari Jakarta Selatan. Ya, Masya Allah. Ibu ini nggak kelihatan ya wajahnya. Iya, Gelap. iya kameranya gelap ini Ustaz memang. Oh iya. Selanjutnya Ibu Suwakirah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suahira, panggilnya Ira, dari Sulawesi Selatan, Makassar. Oh, Masya Allah, Sulawesi. Berarti sana udah Wita Bu ya? Udah bagian tengah ya? Waktu Indonesia bagian tengah. Iya. Masya Allah.
Baik, selanjutnya Ibu Aziza. Saya Azizah, saya dari Tangerang. Tangerang. Selanjutnya Ibu yang belum, Ibu Muntafinah ya. Nah, suaranya Ibu di ini dulu, di on-kan dulu. Assalamualaikum Ustadz. Saya Muntafinah dari Semarang. Ya, itu pakai bahasa Jawa Ustadz, bukan bahasa Arab. Jadi Muntafinah. Mungkin sebenarnya Muntafiah ya Ustadz. Iya, nggak apa-apa Bu. Baik. Tayyib, alhamdulillah laqad sami'na asma'akum ya likullikum jami'an wa insyaallah qabla bidayati ta'allumina fi hadhihi lailah al-mubarakah ayyanabda ad-du'a qabla at-ta'allum. Kita akan mulai dengan doa sebelum belajar. Bisa ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana La ilma la lana ilma lana illa ma 'allamtana illa ma illa 'allamtana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal innaka alimul antal hakim alimul hakim wa tub 'alaina wa tub alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim innaka antat innaka antat tawwabur tawwabur rahim rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna warzuqna fahma. Baik. Kita langsung mulai ke pembelajaran Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi insya Allah Bu, untuk level pertama ini sebenarnya setiap level ya, itu kita akan menjalani minimal 16 pertemuan, tapi biasanya bisa nambah sampai 17 sampai 18 pertemuan. Dan itu seminggu sekali ya. Jadi satu level itu kisaran 4 sampai 4 bulan setengah ya. Ya, insya Allah Ibu jangan mikir 4 bulannya ya, tapi pikirkan seminggu sekalinya gimana caranya setiap minggu saya istiqomah. Nah, seperti itu ya. Insya Allah jika seminggu sekali itu dijalankan dengan telaten, dengan sukaria, ya insya Allah itu tidak memberatkan ya. Nah, ketika Ibu belajar ya harusnya senang ya, seperti itu ya. Baik, kita mulai. Insya Allah di liqa'una al-awal, di pertemuan kita di yang pertama ini, kita akan mempelajari terkait dengan al-muzakkar. Ya, jadi dalam istilah kosakata dalam bahasa Arab, itu dibagi menjadi dua Ibu. Ada yang namanya muzakkar, ada yang namanya mu'annas. Ya, seperti itu. Ada muzakkar, ini yang akan kita pelajari. Satu lagi, itu ada yang al-mu'annas ya. Saya lupa ini. Nah ini nih, al-mu'annas. Nah seperti ini ya. Nah al-muzakkar itu adalah kosakata yang mana dia bersifat laki-laki ya. Adapun al-mu'annas dia adalah kosakata yang bersifat perempuan. Nah, adapun tanda-tandanya ya untuk yang dasar dulu ya. Sebenarnya banyak tanda ya Bu ya. Tapi untuk tanda-tanda selanjutnya nanti akan dipelajari seiring jalannya waktu, entah di level 1 akhir atau level 2. Ya, tapi kalau untuk yang dasar kita sekarang kita pelajari, al-muzakkar itu tandanya adalah kosakata tersebut tidak ada tak marbutohnya. Ya. Nah, contohnya kitabun. Nah, itu ada tak marbutohnya nggak, Bu? Enggak. Tidak ada. Ya. Habis itu maktabun. Ada tak marbutohnya? Tidak ada. Nah, maka itu disebut dengan muzakkar. Ya, adapun
kosakata yang muannats itu identik ya secara mayoritas. Secara mayoritas itu ada tak marbutoh, ada tak marbutohnya ya. Contohnya ada yaitu kurrosatun. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan melihat beberapa kosakata ya di halaman-halaman selanjutnya. Habis itu ada sabu rotun. Nah, pokoknya yang ada tuntunnya itu, nah itu menandakan daripada yaitu kosakata mu'annas. Nah, itu ya cara membedakannya ya untuk pembelajaran pertama kita. Baik, kita akan mengenal beberapa kosakata daripada al-mudzakkar ya. Nah, di sini ad-darsu al-awwal artinya adalah pelajaran pertama. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat pertama yaitu ada kosakata kitabun. Ya. Kitabun. Coba Ibu Eka coba sebutkan kitabun. Kitabun. Nah, ma makna kitabun? Apa artinya kitabun? Artinya adalah Kitab. kitab. Ya. Kitab. Atau bisa juga buku tapi mengarah kepada buku paket. Ya. Buku paket ya atau sejenisnya. Kalau buku tulis itu lain lagi ya, itu bahasa Arabnya lain lagi. Ya nanti kita akan pelajari yaitu apa bahasa Arab daripada buku tulis ya. Nah, seperti itu. Pertama kitabun. Nah, selanjutnya ada yaitu qirtosun ya. Qirtosun. Qirtosun. Coba Ibu Nurhalimah sebutkan qirtosun. Qirtosun. Nah, qirtosun, ma makna qirtosun? Kertas. Kertas ya, kitabun, kitab, qirtosun, kertas ya. Selanjutnya yaitu ada qalamu rososin ya. Qalamu rososin. Nah, qalamu rososin artinya pensil. Ya, coba Ibu Galuh sebutkan qalamu rososin. Qalamu rososin, pensil. Ya, qalamu rososin. Ya, coba Nauroh ya, sebutkan qalamu rososin. Qalamu rososin. Nah, itu artinya Pensil. pensil. Ya. Nah, kalau misalnya pulpen, jadi bukan pensil ya, pulpen biasa ya. Nah, itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab daripada pulpen adalah kolamun. Ya, jadi kolamun aja ya, tanpa adanya rososin. Nah, di sini kolamun. Nah, itu artinya adalah pulpen ya. Kolamun. Tapi kalau ditambah rososin, nah itu artinya adalah pensil. Ya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada maq'adun. Ya, maq'adun. Maq'adun. Maq'adun artinya apa maq'adun? Bangku, ya, bangku duduk ya ataupun bangku. Ya, coba sebutkan Ibu Muntafiqah. Maq'adun. 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 Ya, coba sebutkan Ibu Ella. Di-on kan Bu soundnya. Maq'adun. Maq'adun. Ya, artinya adalah bangku Duduk. bangku duduk ya. Nah, selanjutnya di situ ada kursiyun. Nah, ini mudah ya. Dari bahasa Arabnya saja udah ketahuan artinya apa kursi ya. Kursiyun ya. Kursiyun. Nah, coba Ibu Maftuhatul Islamiyah ya. Sebutkan kursiyun. Ya, kursiyun. Ibu Maftuhatul dari asal mana? Dari Jepara.
Oh, Jepara. Masya Allah. Nah, di sini yaitu kursiun artinya kursi. Apa bedanya antara mak'adun dengan kursiun? Bangku dengan kursi. Kalau mak'adun atau bangku itu biasanya dia panjang tanpa ada senderan, ya. Seperti dulu waktu sekolah SD zaman dulu Bu ya, masih teringat? Ya, SD zaman dahulu kan biasanya pakai bangku ya. Jadi bentuknya manjang seperti itu kan. Nah, kalau kursi ya kursi biasa ya, dia ada senderannya dan biasanya hanya untuk mencukupi satu orang, ya itu namanya kursi. Nah, selanjutnya yaitu ada babun. Ma makna babun? Babun artinya pintu. Ya, coba Ibu Yulia. Babun. Babun. Babun, ya. Ma makna babun? Babun artinya Pintu. 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 Ya. Selanjutnya yaitu ada yang terakhir ini maktabun. Ya. Maktabun. Maktabun. Maktabun, ma makna maktabun? Maktabun artinya meja. meja. Ya, Meja. maktabun. Maktabun artinya meja. Ya. Meja. Nah, seperti itu. Baik. Jadi di sini ada kitabun, ada kirtosun, habis itu ada kolamu rososin, ada makadun, ada kursiyun, ada babun, ada maktabun. Ya. Baik. Jika saya kasih tugas nggak apa-apa Bu ya? Oke. Bu? Oh, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Pertemuan pertama sudah Iya, tugas saja Ustaz. nih. Iya, Tat. Ya, tugasnya yaitu menghafal kosakata ini. Oh iya. Ya, ini ada berapa nih? Ada 8 ya. Ya, ada 7 sama yang kolamun 8. Ya. Nah, tugasnya menghafal kosakata ini. Ya, oke kolamun nggak apa-apa, juga termasuk. Ya, jadi yang di buku saja. Ya, nanti sebelum minggu depan, ya harap di VN-kan ya, di voice note kepada saya, seperti itu ya. Bisa dipahami Bu? Dengan artinya ya Ustadz. Iya, pasti dengan artinya ya. Oh ya. Nah, jadi saya kasih waktu selama 1 minggu. 1 minggu 7 kosakata, berat tidak? Tidak ya. Tidak, insya Allah tidak. Nah, di sini kita akan mempelajari yaitu bagaimana ketika kosakata yang telah kita pelajari tadi itu digabungkan dengan kata tunjuk. Nah, jadi dalam bahasa Arab pun ada namanya kata tunjuk. Ya. Kata tunjuk dalam bahasa Arab, apa bahasa Arabnya kata tunjuk? Yaitu adalah namanya ismul isyarah. Ya. Namanya apa Bu? Ismul isyarah. Isyarah. Ini artinya kata tunjuk. Kata tunjuk. Nah, seperti ini ya. Ismul isyarah artinya kata tunjuk. Ya. Nah, kata tunjuk di sini kita pertama akan mempelajari yaitu adalah haza dan zalika. Ya. Haza dan zalika. Haza itu artinya adalah ini. Ya. Artinya ini dan dia diperuntukkan untuk yaitu muzakkar. Ya. Haza ini untuk muzakkar. Nah, seperti ini ya. Nah, adapun selanjutnya zalika
Zalika artinya adalah itu, ya. Zalika artinya itu, dan itu juga untuk muzakkar. Nanti untuk muannas beda lagi, Bu. Ya. Untuk muannas nanti beda lagi. Nanti ya, insya Allah di bab selanjutnya. Nah, jadi di sini ada hadza dan juga zalika. Ma makna hadza? Apa artinya ini? Maaf, apa artinya hadza? Ini, Ini. Nih, terus apa artinya zalika? itu. Itu, ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya nih. Ya, hadza kitabun. Hadza kitab. Nah, ini artinya apa? Ini Dan ini Ya, buku. ini buku. Ya, atau ini Oh. adalah buku. Ya, sama saja ya. Selanjutnya, di situ ada zalika kitabun. Artinya, Kita. Itu Itu kitab. ya, itu kitab itu atau buku buku. bisa. Itu adalah kitab atau itu adalah buku. Selanjutnya, hadza kirtosun. Ma makna? Ini kertas. Ini kertas. Ini kertas. Ya. Selanjutnya, zalika kirtosun. Ma makna? Itu Itu kertas. kertas. Dzalika Ya. qirtasun. Itu kertas. Selanjutnya, hadza qalamu rasasin. Ma makna? Ini pensil. pensil. Ini pensil. Pensil. Hadza qalamu rasasin. Ini pensil. Zalika qalamu rasasin. Ma makna? Itu pensil. Dalika Pensil. qalamu rasasin. Dzalika qalamu rasasin. Itu pensil. Hadza Dzalika qalam. maq'adun. Ma makna? Ada maq'adun. Bangku. Ini Bangku duduk. Bangku. Bangku duduk. Ini bangku. Duduk. Coba sekarang saya tunjuk beberapa dari ibu atau bapak. Saya minta untuk baca. Nah, selanjutnya langsung diterjemahkan gitu ya. Coba dulu aja ya. Coba Bapak Taufik baca dan terjemahkan ini. Zalika maq'adun. Itu adalah bangku duduk. Oke, selanjutnya coba Ibu Galuh baca ini dan artikan. Hadza kursiyun. Ini kursi. Oke, selanjutnya Ibu Suwacirah coba baca dan artikan ini. Zalika kursiyun. Itu kursi. Baik, selanjutnya Ibu Maftuhatul Islamiyah baca dan artikan ini. Hada babun. Ini pintu. Baik, selanjutnya Ibu Afrisha, ini baru masuk ya? Ibu Afrisha ada? Iya, ada Ustaz. Oke, coba Bu baca dan artikan ini. Sebentar. Yang mana Ustaz? Ini yang, Zali- ya, baru saya kotakin. Zalika babun. Itu pintu. Baik, Ibu Aziza, coba baca dan artikan ini. Hadza maktabun. Ini meja. Baik. Apa lagi ya? Ibu Luki, belum ya? Ibu Lucy Anwar, Ya. coba baca dan artikan ini. Dalika maktabun. Dalika maktabun. Itu meja. Baik, Itu meja. alhamdulillah. Ini udah pada hafal ya artinya. Ya, nggak apa-apa ya. Supaya makin kuat, tetap disetorkan ya. Baik, ini saya foto dulu ya. Foto buat di grup.
Kan ada tulisannya tuh, haza ini muzakkar. Ini mau bertanya Ustadz, ini mau di apa ini? Mau dihafal lagi atau di store? Oh, tadi Ibu baru masuk ya? Atau gimana? Ini Nah, yang bentar Bu ya. Bentar. Saya foto dulu satu-satu. Iya, saya juga nanya Ustadz ini disetor maksudnya gimana? Saya baru masuk. Iya, bentar ya. Sabar. Waduh. haza dan Oke. Jadi kepada Ibu yang baru masuk, ya. Jadi saya memberikan tugas kepada Ibu dan Bapak sekalian, yaitu untuk menyetorkan kosakata-kosakata yang ada di halaman ini, ya. Dari kitabun sampai maktabun. Ada 7 kosakata. Ya, Ibu hafalkan di rumah. Nanti kalau udah hafal, baru disetorkan lewat, yaitu VN, ya. Voice note. Tapi Ibu jangan setor pakai VN sambil nyontek ya. Waduh. Benar-benar pakai handphone ya. Nah, seperti itu. Nah, waktunya deadline-nya ya sampai sebelum minggu depan. Berarti kalau sekarang hari Sabtu ya berarti maksimal ya Jumat ya, seperti itu. Bisa dipahami, Bu? Insya Insya Allah. Allah tidak berat ya untuk 7 kosakata selama satu Minggu. minggu. Ya, tasul gitu. firqos. Saya tadi saya cek kan udah beberapa udah hafal ya dengan yang tadi menerjemahkan yang di sini ya. Insya Allah tinggal lancarin saja. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan mempelajari yaitu terkait dengan al-muhadatsah. Ma makna al-muhadatsah? Al-muhadatsah artinya adalah percakapan, ya. Percakapan. Tapi di sini itu hanya ada ma bainal as'ilah wal ijabah. Itu hanya terdapat pertanyaan dan juga jawaban. Ya, seperti itu. Di sini percakapan. Nah, di sini pertama ada mahadza. Nah, ma dalam bahasa Arab artinya adalah apa. Ya, jadi ini artinya apa? Apa ini? Ya, apa ini? Nah, kalau misalnya apa bahasa Arabnya apa itu? Ada yang tahu? Bahasa Arabnya apa itu? Mazalika. Nah, gitu aja ya, mudah ya. Mazalika. Nah, kalau Ibu mendengar mazalika berarti artinya apa? Apa Itu. Apa itu? Nah, apa yang membedakan antara ini dan itu? Ini dekat, itu jauh. Nah, betul ya. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya ini haza itu adalah ismul isyarah lil qorib. Qorib dalam bahasa Arab artinya dekat, ya. Jadi haza itu digunakan ketika kita berada di dekat benda tersebut. Misalnya Ibu lagi megang buku nih. Nah, maka Ibu menggunakan haza kitabun. Tapi kalau misalnya Ibu lagi di dapur, habis itu bukunya ada di depan pintu dapur, kan jauh ya. Misalnya di depan pintu dapur di atas meja gitu kan. Nah, itu kan jauh dari Ibu, maka Ibu menyebutkannya zalika. Zalika kitabun. Nah, gitu ya. Nah, terus di sini mahadza artinya apa ini. Nah, contohnya hadza kitabun artinya ini buku.
Nah, terus habis itu di bawahnya zalika kitabun. Artinya Itu buku. Itu. itu buku. Nah, terus pertanyaannya, apakah bisa pertanyaannya mahaza, tapi jawabannya zalika? Bisa tidak? Bisa. Betul, Bisa. bisa. Tergantung posisi orang yang bertanya dan juga posisi orang yang menjawab. Ya, misalnya saya bertanya kepada Ibu Galuh, ya, saya megang buku, mahaza. Nah, saya lagi berdiri di di ruang tamu ya. Nah, misalnya saya di ruang tamu, tanya ke Ibu Galuh, mahaza, sambil megang buku. Nah, Ibu Galuh ada di ruang belakang, ya. Kan Zalika. jauh ya. Nah, Ibu Galuh tentu menjawabnya bukan dengan haza, karena jauh, maka menjawabnya dengan zalika. Jadi kesimpulannya, kalau pertanyaannya misalnya haza, terus jawabannya zalika, maka itu bisa-bisa saja. Yaitu tergantung daripada posisi orang yang bertanya dan juga orang yang menjawab. Gitu ya. Bisa dipahami, Bu? Ya. Nah, kalau iya Bu, habis ini ya tanyanya. Pertanyaannya mazalika, jawabannya haza. Apakah bisa? Bisa, Ustaz. Bisa, tergantung. Bisa. Iya Bu, silahkan. Tadi ada yang bertanya? Dilanjutin aja dulu Ustaz, Siapa? tanya belakangan. Halo. Kalau misalnya, saya ulangi ya, kalau misalnya pertanyaannya hada, jawabnya, maaf, kalau misalnya pertanyaannya mazalika, jawabnya hada, apakah bisa? Bisa, Bisa. Ustaz. Bisa. Nah, itu. Ya, itu tergantung daripada apa? Letak posisi yang bertanya dan yang Ya, menjawab. tergantung daripada posisi, ya, Posisi. yaitu yang menjawabnya. Nah, seperti itu ya. Oke, coba sekarang Ibu baca dan terjemahkan ya. Eh, Coba Ibu Fatma ya baca dari Mahada sampai yang baca ini ya. Saya kotakin nih. Coba Ibu Fatma baca ini. Ma hadza maq'adun. Artinya Apa ini? Ini maq'adun. Maq'adun itu. Bang, Bang temannya kursi Bu. Bangku. Maq'adun. Iya, ini Ya, bangku Ustaz. bangku. Ya. Selanjutnya coba Ibu Rahayu. Ya Ustaz. Ibu Rahayu, coba baca ini ya. Baca yang di bawah Mahada itu apa? Baca ini. Ma dzalika Selanjutnya. ma hadza hadza Bu, qirtasun. bukan yang itu. Mazalika, zalika. Ma dzalika maq'adun. Nah, artinya Apakah itu? Itu bangku. oke. Selanjutnya coba apa nih? Baik Bu, di sini karena azan ya Bu ya. Di sini baru azan asar Bu. Ya, saya izin ini dulu ya. Berhenti sejenak untuk menghormati azan. Baik, Ustaz. Nggak apa-apa Bu ya. Ya, Iya, Ustaz. mangga Ustaz. Kenapa Bu?
Apa ini? Hadza, ini kitab. Mazalika, apa itu? Zalika, kitab. Itu kitab. Hmm. Tayyib, insya Allah nastamir ya. Kita lanjutkan. Yaitu coba Ibu Azizah, ini bisa bacakan dan artinya apa? Ya, Ustaz. Ma hadza, apa ini? Hadza qirtasun, ini kertas. Baik, Ibu Evi Arijani, bisa baca ini dan artikan? Tosun. Maaf sambil di jalan. Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Ya, bisa nggak, Bu? Bisa. Yang mana Ustadz yang mau dibacakan Ustadz? Yang baru saya kotakin ini ya, nih. Iya. Madzalika. Dzalika. Apa ini? Apa itu Kirto. dzalika? Kirtasun. Kertas. Ya, betul. Itu kertas. Nah, baik. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu terkait dengan A. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu terkadang satu huruf itu dia sudah memiliki makna ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu minimal 2 huruf lah, Bu ya. Ke misalnya gitu, baru K dan E gitu kan, baru ada maknanya. Tapi kalau bahasa Arab ini uniknya dia satu huruf sudah bisa memiliki makna. Itu ya, itu uniknya bahasa Arab ya. Nah, di sini ada hadza maktabun. A dalam bahasa Arab artinya apakah? Ya. Artinya apa, Bu? Apakah? Apakah?
Bu. Mahadza. Ya. Nah, ini misalnya ahadza maktabun, maka artinya apa? Apakah ini meja? Betul. Meja, Apakah iya. ini meja? Nah, gitu ya. Nah, terus misalnya bawahnya ahadza kursiyun, artinya apa itu? Apakah ini kursi? Betul. Yang bawahnya ahadza qalamu rososin, artinya? Apakah ini pensil? Betul. Apakah ini pensil? Nah, selanjutnya misalnya coba terjemahkan ya. Apakah itu misalnya eh Dzalika. pintu? Nah, coba Adzalika. Adzalika babun. nah, betul ya. Dan Adzalika selanjutnya babun. azalika pendek ya. Babun. Babun. Azalika babun. Adzalika babun. Adzalika babun. Di sini jawabannya misalnya ahadza maktabun. Naam. Hadza maktabun. Nah, naam ini artinya apa? Iya. Betul. Ya. Iya. Iya. Ini Betul. adalah meja. Nah, itu ya. Naam. Hadza maktabun. Nah, coba terjemahkan. Ahadza kursiyun. Yang naamnya ya. Naam. Zalika kursiyun. Artinya apa itu? Iya. Ya, Ya. itu kursi. Kursi. Itu kursi. Selanjutnya bawahnya coba. Naam. Hadza qalamu rososin. Bisa terjemahkan? Ya, Ya. ini Ini pensil. pensil. Ini adalah Pensil. pensil. Ya. Hadza. Qalamu rososin. Qalamu rososin. Rososin. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana jika jawabannya tidak. Ya. Kalau tidak, maka jawabannya la. Misalnya tadi la, misalnya kan apakah ini meja? Tidak, tetapi ini bangku. Nah, maka jawabannya la bal. Bal dalam bahasa Arab artinya tetapi. Ya, la bal baru yang benarnya ya. Kita menunjukkan pernyataan yang benarnya yaitu la bal hadza mak'adun. Adun. Nah, gitu ya. La. Mak'adun. Mak'adun. Balnya apa Ustadz itu artinya? Artinya tetapi. Tetapi. Ya. Oh, ya, tetapi. Jadi tidak, tetapi ini bangku. Bangku. Ya. Bal. Hadza mak'adun. Ya. Hadza adun. La bal hadza maq'adun. Baik. Selanjutnya La bal. La bal bal hadza mak'adun. Bal hadza mak'adun. Ya. Bal hadza maq'adun. Oke, selanjutnya di sini misalnya pertanyaannya ahadza kursiyun, apakah ini kursi? Misalnya jawabannya tidak. Kalau ini kan na'am zalika kursiyun. Nah, coba jawabannya tidak, tetapi itu meja. Nah, bahasa Arabnya apa? La. Bal hadza Maktabun. Jadi saya menyebutkannya itu ya. Berarti Oh, la itu ya. bal La bal zalika maktabun. maktabun. La bal dzalika maktabun. Maktabun. Nah, ini artinya tidak, tetapi
itu Bal pun zalika maktabun. balzalika maktabun. Nah, habis itu di sini ada ahadza qalamu rososin. Ini artinya apa? Apakah Apakah ini pensil? Pensil. Naam, Pensil. hadza qalamu rososin. Artinya Benar, iya, Ya, ini ini pensil. pensil. ini pensil. Naam. Nah, kalau misalnya jawabannya tidak, tetapi ini pulpen. Naam. Ya, Bal bal hada qalamun. hada qalam. Hada qalam. Betul. Bal Hada hadza qalamun. Bal hada qalamun. 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 Oke, seperti ini ya. Naam. Qalamun. Rasasin. Oke, bisa difahami Bu ini? Insya Allah. Bisa, Ustaz. Kalau Hada Bal, tidak, tetapi, ini Boleh tanya Ustaz? pen- Oke, izin foto dulu Bu ya. Buat ini, buat di-share di grup. Izin bertanya Ustaz. Oh iya, silahkan Bu. Iya, kata tunjuk ini kan ini itu biasanya menunjukkan dekat dan atau jauh ya. Artinya ketika pertanyaannya hadza, apakah jawabannya harus hadza? Karena itu yang terakhir itu, yang kalimat dua dari bawah itu kan hadza kursiyun. Jawabannya na'am dzalika kursiyun. Artinya kan nggak harus sama gitu ya. Ketika pertanyaannya betul. hadza, jawabannya hadza ya. Kan tadi saya katakan seperti halnya yang di mahadza mazalika Bu ya. Nah, ketika misalnya pertanyaannya mahadza, bisa tidak jawabannya zalika, ibu-ibu sekalian? Bisa. Bisa. Itu tergantung pada apa? Posisi Yang Jauh bertanya, dekatnya. posisi yang bertanya dan yang menjawab. Atau dekatnya posisi yang menjawab. Nah, begitupun pula dengan yang ahadza kursiyun. Ya, ini berarti posisi yang bertanya itu dia jauh atau dekat dari kursi, yang posisi bertanya ahadza kursiyun. Dekat. Terus na'am zalika kursiyun, ini posisi yang menjawabnya jauh dari kursi. Nah, gitu ya. Jadi untuk menjawabnya tidak mesti selaras ya. Tidak mesti selaras, boleh berbeda tergantung daripada posisi yang bertanya dan posisi yang menjawab, tergantung dekat dan jauh dan jauhnya. Gitu Bu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. hadza Itu kan tandanya anginnya keluar. Oke Bu, kita lanjut. Udah saya foto ya. Nah, kalau misalnya tadi kita telah mempelajari yaitu apa Bu? Al-Muzakkar. Al-Muzakkar. Nah, insya Allah ya untuk selanjutnya kita akan mempelajari yaitu terkait al-mu'annas ya. Al-mu'annas itu adalah kebalikan daripada al-muzakkar. Kalau misalnya tadi ya ciri-ciri utama daripada al-muzakkar itu apa? Secara mayoritas ya ciri-cirinya itu adalah tidak terdapat tak marbutoh ya. Nah, itu al-muzakkar Bu, tidak terdapat. Al-muzakkar tidak terdapat tak marbutoh. Nah, adapun yang mu'annas
ya secara mayoritas ya ciri-ciri utamanya itu terdapat apa? Terdapat tak marbutoh. Nah, coba kita lihat Bu di kosakata ini. Ya, kita lihat semuanya ada tak marbutohnya. Ada Ustaz. Ada tidak Bu? Ada. Itu yang beranu ya, yang apa namanya? Yang ada bundar-bundar ya. Ya itu namanya tak marbutoh. Apa sih yang nutupin ini Ustaz? Hitam-hitam. Ada hitam-hitam ini. Sinyalnya kali jelek, jadi ketutup layarnya. Ustaz, terpental kayaknya. Ibrahim. Tampilan. Ustadz terpental kayaknya. Iya, pental. Ustaz Miftah juga nggak ada ya? Pental semua. Terpental semua itu jaringan. Ustaznya hilang semua. Lapor Ustadz Miftah dong. Ustadz Miftah, saya terpental. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, Nah, Ustaz maaf baru Bu ya. masuk lagi tuh. Waalaikumsalam. Tadi terpental. Ini apa namanya? Ini pakai HP saya Bu karena nggak ya, setibanya di nggak tahu laptopnya kenapa ya ini terpental kayak gitu. Dan belum bisa masuk lagi yang di laptopnya. Hadza. Zalika. Ah. Ahaza kitabun la bal kursiyun. Bu, ini terlihat nggak share-nya? Belum Ustaz. Terlihat, Ustaz. Lihat Ustaz. Oh, udah sih. Lihat ya, ini pakai HP Bu. Tapi kalau kelemahan HP ya mungkin nggak bisa coret gitu ya. Saya malah nggak ngeliat. Muzakkar. Masa nggak ngeliat Bu? Nah, ini udah nih. Udah. Udah Ustaz, tadi ternyata saya zoom. Oke. Nggak apa-apa Bu ya, pakai HP dulu ya. Silakan Ustaz. Tadi apa? Anas. Oke. Nah, di sini yaitu
terdapat terkait yaitu al-mu'annas ya, tadi yang sudah saya katakan ya, bagian daripada ciri-ciri utama mu'annas itu ada apa Bu? Ada apanya? Tak Tak marbutoh. Tak marbutoh. Ada tak marbutohnya. Recording in progress. Aduh, Recording in progress. Recording in progress. Kayak ada echonya ya. Aduh, itu error Bu. Ntar. Kita lanjut aja ya. Iya Ustaz. Nah, yaitu bagian daripada ciri-ciri mu'annas itu yaitu terdapat tak marbutohnya, ya kan ya. Nah, di situ kita lihat apakah semua kosakata yang ada di halaman ini semuanya ada tak marbutoh? Ada. Semuanya ada. Kita bisa lihat di situ beberapa kosakata ya. Yaitu yang pertama ada sabburatun. Ustaz, laptopnya Ya, jangan dekat handphone, Ustaz. Ntar. Saya matikan saja laptopnya. Nah, halo Bu, sudah jelas? Ya, jelas Ustaz. Ya, ini bagus sekarang. Nah, di sini apa namanya? Sabburotun itu artinya apa Bu? Sabburotun? Papan tulis. Papan tulis. Nah, papan tulis. Ya. Habis itu selanjutnya ada, tapi ini saya tidak mewajibkan Ibu untuk menghafalnya yang ini ya, belum mewajibkan. Karena yang diwajibkan itu yang tadi yang pelajaran pertama. Ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada yang kedua, tolasatun. Ya. Tolasatun. Ma makna tolasatun? Tolasatun penghapus papan tulis. Penghapus papan tulis. Ya, tolasatun. Ya, jadi ada sabburotun. Habis itu ada tolasatun. Ya. Selanjutnya di situ ada mistorotun. Ma makna mistorotun? Penggaris. Ya, mistorotun penggaris. Habis itu ada minasyatun. Minasyatun. Kemoceng. Ya, ma makna minasyatun? Kemoceng. Artinya kemoceng. Ya, minasyatun. Nah, selanjutnya yaitu ada kurrosatun. Kurrosatun. Ma makna kurrosatun? Buku tulis. Bahasanya buku tuh. Nah, ini ya, yaitu bahwasannya antara buku biasa dan buku tulis itu bahasa Arabnya berbeda. Kitabun Ya. sama kurrosatun. Kalau misalnya buku biasa atau kitab itu bahasa Arabnya kitabun. Ya, Kitabun itu mudzakkar. mudzakkar. Ya. Kalau misalnya buku tulis itu mu'annas, yaitu apa? Kurrosatun. Ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu ada penghapus pensil. Bahasa Arabnya adalah mimhatun. Ya, mimhatun. Ya, dan di sini berarti bisa disimpulkan ada dua penghapus ya, dua jenis penghapus. Penghapus yang pertama yaitu penghapus papan tulis. Ya. Nah, untuk penghapus yang kedua yaitu penghapus pensil. Ya.
penghapus papan tulis. Apa bahasa Arabnya? Qalasatun. 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 Ya. Untuk penghapus pensil? Mimhatun. Mimhatun. Hatun. Betul. Selanjutnya di situ ada jendela. Jendela bahasa Arabnya adalah Nafidatun. nafizatun. Nafidatun. Ya, nafizatun. Fida. Nah, adapun yaitu bahasa Arab daripada sapu yaitu adalah Miknasatun. Miknasatun. nasatun. Ya, miknasatun. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi ada sapu, ada kemoceng. Apa bahasa Arabnya kemoceng? Minasyat. Apa itu apa itu Bahasa Arabnya kemoceng? sapu. Kemoceng. Kemoceng itu untuk pembersih debu Bulu ya, ayam. Bulu ayam. dari bulu ayam ya Bulu bulu ayam. gitu ya. Nah, dari bulu hewan ya bulu ayam biasanya. Ibu ini ya, nanti saya liatin gambarnya di Bu ya. Ya, minasyatun ya, kemoceng. Nah, gitu ya. Jadi ada papan tulis saburotun, terus penghapus papan tulis tolasatun. Kalau penghapus pensil Mimhatun. mimhatun. Terus ada penggaris Misqaratun. misqaratun. Terus apa perbedaan bahasa Arab daripada kemoceng sama sapu? Minasyatun. Miknasatun. Sapu miknasatun. Tapi ini saya belum wajib menghafalkan ya. Karena ya sudah cukup yang 7 tadi dulu aja untuk distorkan. Mungkin yang ini minggu depan seperti itu. Baik. Nah, di sini yaitu terdapat ini insya Allah pertemuan pertama sampai jam 9 Bu ya. Nggak apa-apa? Iya Ustaz. Sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Baik, 15 menit lagi insya Allah. Nah, di sini tadi kita telah mempelajari terkait dengan ismul isyarah. Ya, yaitu kata tunjuk dalam bahasa Arab ya. Nah, di sini kata tunjuk untuk yang muzakkar tadi apa kata tunjuknya? Dzalika. Hadza dan Dzalika. Nah, kalau misalnya itu untuk muzakkar. Nah, kalau untuk muannas itu ada hadhihi dan tilka. Tilka. Ya, hadhihi sama tilka. Ya. Hadhihi artinya ini. Ya, tapi apa untuk muannas. Betul. Ya, hadhihi artinya ini untuk muannas. Ya. Nah, habis itu ada tilka. Ya, tilka artinya itu. Ya. Untuk muannas. Ya. Nah, coba apa bahasa Arabnya ini untuk muzakkar? Hadza. Apa bahasa Arabnya ini untuk muannas? Hadhihi. Bahasa Arabnya itu untuk muzakkar. Zalika. Apa bahasa Arabnya itu untuk muannas? Tilka. Ya, bisa difahami? Ya, insya Allah. Nah, di sini contohnya ada hadhihi saburatun. Ya, coba Ibu
Ibu Afrisha, apa artinya hadhihi saburatun? Ini papan tulis. Ini papan tulis. Nah, selanjutnya yaitu tilka saburatun. Ibu Eka Syarifah Dewi, artinya apa itu? Tilka papan tulis. Itu papan tulis. Selanjutnya yaitu hadhihi tollasatun. Ibu maftuhatul islamiyah, artinya apa itu? Hadhihi tollasatun. Menghapus papan tulis. Ini penghapus papan tulis. Hazihi. Tulis. Ini misrotun. Terus Penggaris. Bapak Taufik, coba Bapak Taufik. Tilka tollasatun, artinya apa? Itu penghapus papan tulis. Terus Ibu Nurhalimah Siregar. Hadhihi mistorotun, artinya apa? Penggaris. Ini penggaris. Minasatun. Hazihi minasatun. Minasatun itu kemoceng. Penggaris. Kurrosatun. Terus Buku tulis. habis itu Mimhatun. Jendela. Sapu Bapak hazihi Taufik, nafizatun. sebentar ya, yang lain dulu. Selanjutnya Ibu Yulia. Ya. Ibu Yulia, tilka mistorotun artinya apa? Tilka mistorotun. Tilka mistorotun. Itu penggaris. Itu Ya. penggaris. Habis itu Ibu Evi Harijani, coba itu hadhihi minasyatun artinya apa? Hadhihi minasyatun. Ya, ini kemoceng. Baik. Selanjutnya Ibu Lulu Anwar, tilka minasyatun artinya apa? Itu Ada? kemoceng. Ibu Lulu Anwar? Kemoceng, itu kemoceng. Itu kemoceng. Coba hadhihi kurrosatun. Kakak Nauroh, coba apa artinya? Ini buku tulis. Ibu Rahayu, coba tilka kurrosatun artinya apa? Itu buku tulis. Itu buku tulis. Selanjutnya hadhihi mimhatun, coba Ibu Muntafingah artinya apa? Ini penghapus pensil. Ini penghapus pensil. Terus Ibu Galuh, coba tilka mimhatun artinya apa? Itu penghapus pensil. Itu penghapus pensil. Terus Ibu siapa ya? Ibu Fatma. Ibu Fatma, hadhihi nafidatun. Artinya apa? Hadhihi nafidatun. Ini jendela. Jendela. Terus Ibu siapa lagi ya? Yang belum siapa ya? Yang belum siapa? Ibu Ella Suarica. Ibu Ella. Nah, Ibu Ella, tilkan nafizatun artinya apa? Tilka nafidatun. Itu jendela.
Itu jendela. Habis itu hadhihi miknasatun. Ini kejauhan ya. Saya salah. Bentar. Hadhihi minasyatun. Bentar Bu ya. Saya rubah lagi nih. Ini pelajaran ketiga. Hadhihi miknasatun. Maaf ya. Ibu Suwarica, apa artinya hadhihi miknasatun? Bu? Hadhihi miknasatun artinya apa? Ini sapu. Betul, ini sapu. Suara kecil. Habis itu tilka Tidak ada suara. tilka miknasatun. Tilka miknasatun. Ibu Azizah, tilka miknasatun artinya apa? Ibu Azizah. Miknasatun itu sapu. Nah, betul, tilka miknasatun. Ustadz, saya boleh bertanya? Sapu. Oh ya, silahkan Bu. Ustadz, boleh bertanya? Ya, silahkan. Itu kan apa untuk buku tulis ya, disebutnya kurrosatun. Saya pernah dengar daftarun itu diartikan buku tulis juga. Apa bedanya Ustadz? Oh, daftarun ya. Biasanya daftarun itu, kalau buku tulis itu kan apa namanya, dia dalam ukuran sedang atau besar ya. Nah, kalau daftarun ini dia lebih kepada ukuran kecil yang biasanya bisa catatan yang bisa dimasukkan ke saku. Oh, memo Nah, gitu itu ya? bisa dinamakan daftarun. Ya, yang mana itu kan ada ya Bu ya, catatan kecil yang bisa dimasukkan ke saku, ada kan ya? Iya, Nah, buku memo gitu ya Ustadz ya? Itu biasanya dinamakan daftarun. Oh, baik. Ya. Iya. Pahami Bu? Iya. Kalau Makasih buku tulis Ustadz. kan jelas Bu ya, buku tulis. Iya. Ya, buku tulis ukurannya ya segitu ya, antara yang sedang atau yang besar seperti itu. Nah, baik Bu. Iya, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah untuk halaman selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan minggu depan ya. Al-liqa usbu al-ati ya. Sudah cukup Bu? Ya, insya Allah sudah cukup Ustadz. Ya, cukup Ustadz. Ya, semuanya sudah jelas Bu ya? Insya Allah Ustadz. Sudah bisa dipahami semua pelajaran hari ini, yaitu antara muzakkar muannas dan juga haza, zalika, hadhihi dan tilka. Ya, dan juga la tansau fi hifzi al-mufradat allati amartuha ilaikum jami'an li hifziha wa mungkin al-hifzu min kibali WhatsApp ya, yaitu dari voice note ya. Nah, insyaallah hendak dihafalkan, disetorkan ya, yaitu sebelum minggu depan. Seperti itu Bu ya. Ustadz. Iya, Ustadz. Setornya ke grup ya Ustadz? Setornya kemana Ustadz? Setornya ke WhatsApp pribadi Bu ya, jangan ke grup. Oh, ya, iya, ke WhatsApp pribadi Bu ya. Ya, ke WhatsApp saya. Ya. Saya kan tadi ngirim foto-foto Jadi apa aja tadi? foto-foto belajar. Itu bisa di chat yang itu ya, yang ngirim foto tadi. Seperti itu. Iya, insya Allah Ustadz.
Ustaz, Ya, al-amsilah untuk tuh artinya ini ya, apa, Ustaz? Contoh. apa? Permisalan. Amthilatu. Permisalan. Oh ya. Tadi al-amsilatu artinya contoh-contoh ya. Oh ya. Contoh-contoh. Kalau banyak al-amsilatu, kalau satu contoh itu al-misalu. Tapi di sini saya nggak bisa nulis, Bu, di HP. Ya. Jadi kalau satu contoh itu al-misalu, kalau banyak contoh al-amsilatu gitu ya. Ya, Ustaz. Amsilah. Oke. Tayyib. Mungkin naktafi ila hadal amar. Kita langsung saja, yaitu baca doa setelah belajar. Ya, bisa ikuti saya ya. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qadistauda'naka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsina anhu ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Ya, Ustaz, nanti kita tutup doanya dengan doa dicatat di grup ya, Ustaz, kafaratul ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oke, baik. Kita nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ya Ustaz. Tetap semangat Bu ya. Semangat. Jangan putus semangat. Perjalanan masih sangat panjang sekali. Assalamualaikum. Pamit Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.